Baik, selamat sore Bu Maria. Ya, sore hari ini kita semua akan mendengarkan kesaksian dari Bu Maria, bagaimana Tuhan bekerja begitu luar biasa dalam kehidupan Bu Maria. Di dalam pergumulannya, kita boleh melihat dan mendengar bagaimana Tuhan melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan Bu Maria. Baik, Bu Maria, saya perkenalkan Bu Maria sekarang memiliki putri satu. Mungkin Bu Maria bisa langsung menceritakan bagaimana Tuhan begitu mengasihi Bu Maria dan keluarga. Silakan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Ini saya akan menceritakan bagaimana kisah kami yang dimulai dari tahun 2010 kami menikah. 2007 kami menunggu selama 7 tahun, yaitu 2017. Akhirnya kami memiliki satu putra, anak pertama kali laki-laki, namanya Ezekiel dan Benedict, tahun 2017 lahir. 2019 Tuhan izinkan anak kami yang pertama meninggal. Terus tahun setelah itu Tuhan izinkan saya hamil lagi. Tahun 2020 usia kehamilan saya sekitar 3 bulan dikuret. Saya mengalami kuretase 2020 awal Februari. Terus Agustus saya mulai promil lagi, saya mulai bangkit lagi semangat saya mau memulai hidup yang baru, memiliki anak lagi. Tahun 2020 mulai promil, di bulan Agustus mulai promil, tapi sampai bulan April itu masih belum hamil juga. Sampai sekitar 8 atau 9 bulanan itu April itu belum hamil. Akhirnya dokter meminta saya untuk pap smear. Waktu itu disuruh pap smear. Diketahuilah sebuah hasil yang sangat mengagetkan bagi kami pasangan suami istri ini. Ternyata saya terdapat displasia pada mulut rahim saya. Displasia itu adalah ini. Displasia adalah jaringan yang tidak normal yang terdapat pada mulut rahim saya. Waktu itu saya bingung, apakah ini mengarah ke kanker serviks, Dok? Saya bertanya seperti itu, apakah mengarah ke kanker serviks? Dokter bilang, kalau dibiarkan bisa mengarah, Bu, tapi kalau ditangani mungkin tidak. Tapi saya sarankan sebaiknya Ibu tidak program hamil lagi, karena kalau program hamil nanti takutnya akan berbahaya kepada Ibu. Terus saya bilang, Dok, saya pengen punya anak, saya pengen hamil. Tapi dokter bilang kalau mau hamil ya terpaksa jaringan sel yang tidak normal itu harus dipotong. Nah, logikanya kalau mulut rahim saya dipotong, berarti kan kandungan saya tidak bisa kuat. Dokter mengatakan, iya Bu, resikonya nanti kalau Ibu hamil, kalau itu dipotong, maka akan prematur. Kami pulang dari klinik, saya nangis, terutama saya nangis, saya merasa bahwa ya Tuhan, habis jatuh ketimpa tangga, saya berkata ke Tuhan, kok berat banget, saya nggak kuat, habis kehilangan anak saya meninggal, saya kuret, kok yang ini kok ngalami kayak gini gitu. Di jalan Tuhan Roh Kudus bilang, Nak, coba kamu pilih, kamu memilih untuk bersyukur atau kamu mau mengeluh. Kalau kamu mengeluh, kamu rugi. Karena apa? Kamu mendukakan hatinya Tuhan. Tapi ketika kamu mengucap syukur, maka sekalipun kamu tidak mendapatkan apa-apa jawaban atas doamu, tapi setidaknya Tuhan disenangkan kalau kamu mau mengucap syukur. Di situ saya kaget, oh iya ya, saya harus mengambil sikap bahwa saya harus mengucap syukur. Nyampe rumah, saya datang kepada Tuhan, saya benar-benar sujud di hadapan Tuhan, minta ampun karena sempat mengeluh di hadapan Tuhan. Terus waktu itu, hari Minggunya, ada waktu kami ke gereja, kebetulan ya tidak ada yang kebetulan ya, Tuhan sudah memakai seseorang hambanya. Beliau berkhotbah tentang Paulus yang dirajam batu sampai hampir mati. Di Kisah Para Rasul 14,
Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama dengan Barnabas ke Derbe. Disinilah saya itu benar-benar kayak ditampar dengan firman Tuhan. Paulus yang hampir mati saja keesokan harinya bisa bangkit memberitakan firman. Itu kan ibaratnya yang sudah benar-benar nggak punya kekuatan, harusnya bisa mengeluh sampai berkali-kali lipat. Tapi dia tidak mengeluh, tapi keesokan harinya dengan sisa-sisa tenaga yang ada dia gunakan untuk memberitakan firman. Di situ, Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan, Kau mengingatkan lewat hamba-Mu. Akhirnya kami mengambil keputusan untuk bangkit, kami tidak menyerah, terus akhirnya kami datang ke dokter itu lagi. Dok, bagaimana kalau saya pengen punya anak? Kami benar-benar rindu karena usia saya waktu itu kan sudah hampir 40 tahun, kami belum memiliki buah hati satupun. Kemudian dokter bilang, ya udah gini Bu, kalau Ibu kekeh pengen punya anak, pengen hamil dengan rahim Ibu sendiri, ya nggak apa-apa. Tapi harus dicari dulu apakah virusnya itu, virus penyebab displasianya itu masih ada apa tidak. Kalau masih ada, ya tidak bisa Bu. Tapi kalau sudah tidak ada, ya sudah. Terus kami bilang, ya sudah Dok, kami ambil langkah itu. Dengan semangat kami melakukan pap smear lagi, dengan semangat. Nah, untuk cek DNA ini, DNA dari virus itu, hasilnya tuh ditunggu sekitar 1 bulan. Sejak pengambilan sampel pap smear itu, disitulah rasa was-was, takut, cemas, semua campur aduk. Saya menghubungi hamba Tuhan yang ada di gereja kami, tolong bantu kami dalam doa. Saya menghubungi orang tua kami untuk meminta doa, sampai kami pun sendiri berdoa puasa, memohon, benar-benar memohon kemurahan Tuhan supaya virusnya itu sudah tidak ada lagi. Sampai tiba waktunya kami harus mengambil hasil dari pap smear itu, dan disitulah Tuhan menyatakan mukjizatnya yang pertama kali. Tuhan menyatakan bahwa hasilnya virus dari yang penyebab displasianya itu benar-benar tidak ada, tidak ditemukan lagi. Disitulah kami benar-benar menangis, kami mengucap syukur bahwa kami merasa bahwa Tuhan benar-benar ajaib. Tuhan menolong kami dengan luar biasa, sesuatu yang tidak mungkin hilang, tiba-tiba hilang. Akhirnya kami dengan semangat, waktu itu juga kami datang ke klinik, dokter, kami mau lanjut. Akhirnya kami, Dok, gimana kalau karena usia, gimana kalau insem, biar cepat, pikir manusia kan gitu, biar cepat jadi insem. Kami ambil langkah insem. Ya udah, dokternya menurut ya udah inseminasi ya Bu, dipersiapkan. Kemudian sel telur saya di booster pakai pembesar dan pematang sel telur. Disitulah sampai diambil dosis yang paling tinggi pun diketahui bahwa sel telur saya kedua-duanya tidak bisa matang. Tapi tetap dilanjutkan inseminasinya. Dan benar waktu itu bulan Juni saya inseminasi, Juni 2021. Juni 2021 saya inseminasi, Juli hasilnya ketahuan bahwa saya menstruasi lagi. Artinya inseminasi saya gagal. Terus ketika saya menstruasi itu saya datang ke dokter gagal. Dokternya bilang, Bu, maaf ya Bu, Ibu Promil itu sudah sangat lama, sudah sekian lama, sudah ngabisin banyak duit, dan kalaupun dilanjut lagi ini percuma. Kenapa? Sel telur Ibu dua-duanya sudah saya booster Bu, tapi tidak bisa matang. Ya, itu percuma ngabisin duit. Kan kalau logikanya kalau nggak bisa matang tidak akan pernah bisa dibuahi. Nah, akhirnya dokter bilang, udah ya Bu, legowo, karena nggak bisa hamil, gimana kalau ngambil anak adopsi, kan malah bisa menolong orang. Akhirnya kami pulang, kami berusaha menguatkan hati lagi.
menerima setiap ketetapan yang Tuhan berikan. Ya sudahlah Tuhan, kalau memang ini ketetapan yang harus kami terima, kami mau menerima dengan tangan terbuka, kami terima. Akhirnya sampai rumah, kami berusaha menghubungi orang-orang yang bisa mencarikan kami bayi yang bisa diadopsi. Waktu itu kami menghubungi teman-teman, bahkan kami pun berpesan pada dokter itu sendiri, dokter kalau misalnya ada ada bayi yang dibuang atau gimana, dok, kami mau lah dok mengadopsi, kasihan. Ya udah, nanti kalau ada kak saya hubungi. Udah, nah udah saya lepas semua beban itu ketika saya mengucap syukur, kami mengucap syukur, kami saling menguatkan, suami istri saya menguatkan, ya sudah menerima setiap ketetapan Tuhan, mengucap syukur. Dan satu bulan berikutnya, yaitu kan Juli, saya menstruasi. Agustus, disitulah Tuhan buat gebrakan yang membuat kami benar-benar sukacita. Agustus saya tidak menstruasi. Saya kaget. Saya itu kan tipikal menstruasinya lancar. Kok aku telat ya? Saya telat ya. Terus saya bilang ke suami, yang aku mau tes pack. Suami bilang gini, nggak usah lah, nanti juga akan kecewa lagi, aku akan patah hati lagi, hasilnya juga pasti negatif. Biasanya seperti itu. Enggak lah, aku feelingku kok aku hamil ya. Alah wis toh gitu, suami saya seperti itu. Tapi saya tetap pagi-pagi saya ambil tes, saya tes pack di kamar mandi. Tapi saya sendiri sebenarnya takut. Saya jujur tidak berani melihat itu. Begitu saya tes, saya lari ke dapur, saya nggak berani, saya nyusul suami waktu itu. Tapi dalam hati saya penasaran, hasilnya apa ya? Kok aku telat mens ya? Terus sampai akhirnya saya memutuskan, ya sudahlah, daripada nanti penasaran, saya ambillah dari kamar mandi. Di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa selain cuma menangis, mengucap syukur Tuhan. Ketika dokter berkata bahwa sudah Bu, tidak mungkin bisa punya anak lagi, sudah Bu berhenti promil. Dokter bilang berkata seperti itu, tapi Tuhan menyatakan bahwa ini loh bisa nak. Tuhan menyatakan bahwa ketika kami sudah berhenti berusaha, Tuhan malah mewujudkan keinginan kami untuk memiliki buah hati itu. Ya, disitulah kami benar-benar mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada kami. Sudah. Baik, terima kasih Bu Maria. Wow, luar biasa ya. Dokter sudah menyatakan sepertinya tidak bisa hamil karena sudah di booster, tetap aja masih nggak matang sel telurnya gitu ya. Tapi bagi manusia, apapun yang sudah dikatakan dokter, kalau Tuhan mau berkehendak, tidak ada yang bisa menutupnya ya. Luar biasa. Oke, kira-kira closing statement apa nih yang akan disampaikan Bu Maria buat teman-teman semua gitu ya dengan kejadian ini? Bagaimana kalau kita lihat tadi kan Bu Maria ngalamin pergumulan yang nggak mudah gitu ya, punya putranya kemudian dipanggil Tuhan gitu kan, kemudian juga susah sekali untuk promilnya gitu, tapi ternyata kesetiaan Bu Maria Tuhan buktikan dengan akhirnya Bu Maria dinyatakan hamil. Oke, kira-kira ada Bu Maria yang mau disampaikan untuk closing statement-nya? Ya, buat teman-teman, buat saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan, apapun pergumulannya, entah sakit, entah juga menginginkan buah hati yang tak kunjung tiba, jangan pernah menyerah, karena Dia Tuhan yang sanggup untuk melakukan sesuatu yang kita pikir tidak mungkin, itu akan terjadi kalau memang Tuhan menghendaki. Di dalam Yesaya 40 ayat 29, ini buat yang menyerah, yang hampir putus asa, ada ayat yang bagus di Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Cuma satu, menanti-nantikan Tuhan. Udah itu aja, menanti-nantikan Tuhan. Karena sumber kekuatan kita cuma satu, yaitu Tuhan. Sumber jawaban kita cuma satu, yaitu Tuhan. Itu saja, Bu. Amin, amin. Terima kasih Bu Maria buat kesaksiannya.
Ya, kita tahu bahwa saat kita bersaksi, kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, untuk itu kita berdoa dulu untuk Bu Maria sebelum nanti dilanjutkan kepada Bapak Roy ke Menajang untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa untuk Bu Maria. Bapak, kami mengucap syukur buat Bu Maria, buat apa yang Tuhan sudah lakukan buat Bu Maria dan keluarga. Terima kasih. Kami percaya anugerah mukjizat yang Bu Maria terima akan membuat kami semua melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya kasih setiamu terus ada juga buat Bu Maria, biar terus ke depannya semakin hari Bu Maria boleh semakin Engkau berkati Bapak. Begitu juga untuk setiap kami. Terima kasih juga untuk firman yang akan disampaikan Pak Royke. Kami percaya akan membuat setiap kami semakin mengasihi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.